Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, anak-anakku semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap dibebaskan, dijauhkan dari COVID-19. Ingat 3M. Anak-anakku semua, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin, yaitu pada pertemuan kemarin kita sudah menyampaikan tentang mengenal program yang terdiri dari pengertian program dan fungsi dari program komputer. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya walaupun hanya membaca, karena kita tidak bisa bertemu secara langsung. Mudah-mudahan pada kesempatan-kesempatan berikutnya kita dapat untuk berkumpul kembali sehingga kita bisa membahas lebih detail, lebih dan langsung, sehingga kalian bisa memahaminya dengan baik. Anak-anakku semuanya, untuk melanjutkan pada materi hari ini, Bapak hanya akan memberikan sebuah contoh, yaitu menuliskan sebuah program. Setelah kalian memahami apa itu program, dan kalian sudah bisa membacanya di materi kemarin, yaitu yang di classroom, seperti yang ada di layar ini, yaitu program komputer dan fungsi dari program komputer. Nah, mungkin Bapak mengingatkan saja bahwa yang namanya program komputer itu adalah sebuah instruksi yang disusun sedemikian rupa sehingga tercapai sebuah tujuan tertentu. Jadi pada intinya program itu adalah sebuah instruksi. Instruksi yang bisa kita ketik pada berbagai macam program, ya, seperti ada Visual Basic, ada PHP, ada CSS, ya, ada C++ dan seterusnya, seperti yang ada di contoh yang sudah disampaikan minggu kemarin di pertemuan sebelumnya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini Bapak hanya menyampaikan sedikit contoh, yaitu tentang menulis dengan program sederhana, ya, menulis dengan program sederhana. Jadi kita akan mencoba menuliskan sebuah program dan lihat hasilnya. Jadi pada dasarnya komputer ini adalah sebuah alat yang tidak akan bekerja tanpa kita perintah atau kita instruksikan. Jadi kita wajib memberikan instruksi. Nah, kita bisa membuat instruksinya. Maka kalau kita yang membuat instruksinya, maka kita dikenal dengan namanya programmer. Sedangkan kita kalau hanya menggunakan, kita main game dan seterusnya, maka kita hanya sebagai user atau pengguna. Nah, apakah kalian tidak ingin bahwa kalian yang sekarang main game, suatu saat nanti bisa membuat game, ya, sehingga kalian tidak hanya mengeluarkan uang, tapi setelah kalian punya program dan dipakai orang lain, maka kalian akan mendapatkan uang, bukan mengeluarkan uang, paling tidak untuk pulsa. Oke, kita akan langsung saja, ya. Jadi untuk menuliskan program, karena waktunya juga sangat singkat, ya, kita untuk menuliskan sebuah contoh program, Bapak akan menggunakan sebuah aplikasi penulis program yang seperti sudah ada di buku LKS. Kita akan menggunakan yang namanya Sublime Text, ya. Sublime Text ini adalah sebuah alat menuliskan program, ya, sebuah alat yang digunakan untuk menuliskan program sehingga kita bisa memindahkannya ke dalam komputer. Oke, kita lihat, ya. Kita lihat menuliskan program seperti yang ada di LKS halaman 27. Oke, misalnya kita ingin menuliskan sebuah tulisan Hello World. Nah, dalam penulisan sebuah program, kita tidak bisa serta-merta, ya, kita ingin menuliskan tulisan seperti ini saja sebenarnya, ya. Hello World. Nah, dalam penulisan program, ya, kita diatur oleh sebuah ketentuan bahwa ada instruksi-instruksi sesuai dengan bahasa program yang kita gunakan. Contoh kita menggunakan yaitu yang namanya bahasa PHP, ya, atau PHP. Nih, dalam menuliskan hello world, kita tidak langsung menuliskan hello world, tapi kita awali dengan aturan program tersebut atau bahasa program tersebut, yaitu misalnya lebih kecil, tanda tanya, PHP,
kemudian kita tulis echo hello world. Nah, kemudian ditutup kembali. Jadi ini pembuka, kata pembuka, ya, ini penutup. Nah, tulisannya di sini. Ya. Nah, kalau udah kita tulis seperti ini, ketika kita jalankan kalau PHP ini adalah salah satu penulisan program untuk web, ya. Nah, maka kita bisa lihat hasilnya akan seperti ini ketika kita jalankan, ya. Hanya seperti ini sebenarnya, sederhana, tapi prosesnya tidak sesederhana itu. Jadi memang proses program itu harus kita pahami. Oke, yang kedua yang lebih panjang, ya, misalnya pengen kita menuliskan nih, hello world-nya berulang. Apa yang harus kita lakukan, ya? Ini contoh lagi, kita akan coba lihat, ya. Nih, berulang. Ini perintahnya ini, yang bawah, ya, dari sini. Ini instruksinya. Di sini ada istilah do while. Ya, ini adalah sebuah perintah dalam PHP yang digunakan untuk melakukan pengulangan, ya. Sehingga ketika yang kita tulis ini tetap, ya, cuma di sini ada instruksi-instruksi tambahan yang bisa digunakan. Jadi kita tidak perlu menuliskan hello world-nya 5 kali misalnya atau berkali-kali. Cukup 1 kali tapi dengan instruksi tertentu yang ada di PHP ini, ya, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Hello world, ya, ini ada 5 kali karena tadi di sini kita list kurang dari 5, ya. Jadi di sini, ya, adalah instruksinya. Kemudian contoh lagi yang lebih kompleks, ya. Yang lebih kompleks. Misalnya ini. Ada daftar siswa. Nah, gimana sih kita kok bisa tampil seperti ini, ya? Bisa tampil seperti ini, ya. Apa yang harus kita lakukan? Apa kita langsung membuatnya seperti di Excel dan sebagainya? Nggak bisa. Kita harus menggunakan program tertentu juga tersebut, ya. Misalnya yang tadi yang kita gunakan contohnya, ya. Nah, ini untuk menuliskan seperti ini. Ini perintahnya lumayan panjang, ya. Kita lihat. Nih. Ketikan dari atas, ya, dari sini nih, ya. Ya. Ini contoh, ya, ini contoh saja. Jadi penulisan program atau yang kita kenal dengan coding, ya. Mungkin kalian sering dengar, ya, istilah coding di internet. Banyak sekali bahasa istilah coding, bahkan sekarang banyak sekali sebuah website yang membuka untuk pembelajaran secara online tentang website, ya. Jadi gimana caranya sih membuat website yang bagus, bagaimana sih cara membuat kalian bikin game dan sebagainya, ya. Ini contoh, ya, ini hanya untuk menampilkan tampilan seperti ini saja, ya. Maka inilah coding yang harus kita buat. Oke, ya, ada sedikit gambaran barangkali, ya. Jadi ini yang dimaksud dengan program. Jadi program adalah sebuah instruksi, ya, yang nantinya diharapkan akan memunculkan sebuah hasil tertentu. Ya, hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini, ya. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah menulis seperti ini. Ya, ini kalau menggunakan bahasa PHP, ya. Menggunakan bahasa PHP. Ya, ini sederhana, contoh sederhana untuk penulisan program. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Dan sebagai gambaran awal, ya, intinya memang kita masih harus menulis dan menulis karena instruksi harus ditulis di komputer, ya, sehingga kita bisa menghasilkan sebuah tujuan tertentu, ya, seperti ini dan sebagainya. Atau bahkan website yang bagus, ya, yang seperti kalian lihat di internet. Otomatis perintahnya juga sangat banyak, ya. Perintahnya pastinya sangat banyak. Oke, bisa dipahami, ya. Mungkin untuk kesempatan pagi hari ini hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Salam 3M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.